Halo kita harus balik lagi di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku ditemani oleh Wenda dan di sebelah sana ada Freddy sama Putra. Ini sebenarnya video udah lama ya, sekitar 4 tahun yang lalu. Dan di sini aku ingin bahas mengenai giliran giliran siapa yang ngambil kalau kita itu main double. Kayak kalian lihat di sini ya, Wenda sama aku itu sering bingung siapa yang mesti ngambil gitu. Nah kemarin tuh aku kan training gratis ya di salah satu lapangan di Malang, ada program training gratis. Terus habis training tuh kita boleh main. Dan, waktu itu coachnya juga ikut main, kebetulan partneran sama aku. Terus waktu aku habis servis kan sama lawan tuh ditaruh di tengah ya, antara aku servis kan di depan, nah, coachnya itu yang di belakang, terus sama lawan tuh ditaruh tengah-tengah antara aku dan coach. Nah itu aku mau ngambil tapi nggak nutut, dan coachnya juga kayak nggak mau ngambil gitu. Terus akhirnya ya nggak ada yang ngambil, atau mungkin telat ya, coachnya mikir aku mau ngambil, memang aku ada gerakan untuk mau ngambil gitu, tapi coachnya kayak telat. Ya itu murni karena kesalahanku ya, harusnya kalau aku nggak gerak coachnya pasti bisa ambil, tapi karena aku gerak tapi nggak notot, atau udah terlalu belakang sih bolanya, jadi aku nggak bisa ambil. Terus aku nanya ke coachnya, ini harusnya yang ngambil siapa? Kalau yang depan bisa ambil ya harusnya yang depan yang ambil. Dia bilang gitu sih. Kadang-kadang aku itu nggak bisa ngambil karena aku lihat yang di belakang itu udah mau ngambil ya kan. Kalau aku ambil lebih belakang lagi nanti tabrakan ya, khawatirnya kan kayak gitu. Nah kayak di sini kan Wenda habis nurunin bola, itu harusnya Wenda balik lagi ke kiri kan. Tapi mungkin karena gerakannya yang ini awkward. Kalau kita itu nyemes atau mungkin maksa untuk mengembalikan, jadinya kita tuh nggak siap untuk kembali ke tempat yang harusnya kita itu jaga. Kalau nurunin bola ya harusnya pemain yang belakang tetap di belakang terus. Dia harus jaga kiri kanan gitu. Tapi kalau ada beberapa ini ya, catatan tertentu kalau kita itu nyemes, terutama nyemes yang silang. Kadang-kadang lawan tuh bisa mengembalikannya itu cepet gitu, dan nggak mungkin kita yang misalkan aku yang nyemes silang itu, nggak mungkin aku bisa ngambil bola yang dibuang lurus sama lawan. Nah, itu di partner harus mulai ini ya, harus bisa tahu kode-kodenya, itu harus tahu. Oh ini kayaknya partnerku nggak bisa ambil sih, jadi aku harus, kan memang seperti itu ya. Terus kita itu juga ini, kalau kemarin coachnya itu bilang ya kalau bisa ambil ya kita ambil aja. Kalau nggak perlu ini ya, nggak perlu kayak ini kan harusnya bolamu, oh, ini kan punya, bertengkar sendiri mengenai ini ya, apa yang harusnya ngambil gitu. Padahal harusnya kalau kita itu main double, harusnya kita itu nggak boleh mikir ini bolanya siapa, ini bolanya siapa, ya. Tapi ya eh, kedua pemain itu harus cepet-cepetan. Siapa yang bisa ngambil, terus kalau bisa ambil ya ambil aja. Nggak perlu nunggu giliran-giliran siapa yang ambil. Nah kadang-kadang itu bisa memicu ini ya, kayak tabrakan juga, karena
memang seperti itu kan. Kalau kita lihat atlet itu juga sering akhirnya tabrakan kan. Nah, itu karena kedua pemain itu sama-sama kepingin ngambil. Jadi kalau bisa ngambil ya harusnya ambil. Nggak usah terlalu peduli kayak di sini. Harusnya Wenda itu mundur udah ngambil ya. Terus dia malah jongkok. Jadinya aku kalau mau ngambil juga kesulitan karena aku udah ngelihat kayak ada tanda-tanda dia ini mau mundur tapi kok nggak jadi gitu. Nah itu kalau ini ya prinsipnya kalau kita itu kepingin ngambil ya kita lebih ini lebih diniatin lah kalau mau ngambil tuh jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu itu bingung ini. Kita partner kita itu bingung kalau kita ragu-ragu ini mau ngambil atau enggak karena partner itu juga harus siap-siap kan. Nggak bisa kamu ada tanda-tanda mau ngambil ternyata nggak jadi. Nah, itu partnernya bingung. Ini sebenarnya walaupun bingung itu juga nggak apa-apa sih. Kalau kita memang kakinya itu kayak atlet, langkah itu cepat, itu bingung juga nggak apa-apa. Cuman masalahnya ada beberapa gerakan atau pukulan tertentu kalau kita itu kakinya nggak ready atau salah, waktu kita mungkin kaki kanan ya, kalau aku kan gitu ya, jadi kaki kanannya pas di depan, terus temenku nggak jadi ambil itu, terus aku yang ambil. Nah itu kan awkward ya, aneh gitu. Nah itu kayak gitu-gitu harus ya memang masih bisa ambil sih, cuman kadang-kadang ini nanggung polanya. Em, Jalanin atau yang kita lakukan tuh jadi nanggung karena ya karena kita nggak ready. Kalau kalian udah tambah lama tambah tua, kalau kalian udah tambah tua yang bapak-bapak gitu, kalian pasti lebih banyak deteksi atau kalau atlet itu meskipun nggak tua ya, tapi dia itu belajar untuk mendeteksi namanya mikro gerakan gitu. Jadi kayak ada gerakan-gerakan tertentu dari lawan yang kira-kira sama lawan tuh ditaruh di mana. Nah, kayak gitu-gitu harus dipelajarin sih. Nah, itu kalau bapak-bapak itu biasanya pinter. Soalnya kalau ini ya, kalau kalau udah tua itu biasanya memang reaksinya lambat. Jadi mereka itu perlu untuk siap-siap. Jadi em, ya caranya gimana? Kalau kita nyolong-nyolong ini ya, nebak-nebak lawan tuh gerakannya mau kemana bolanya itu kita harus belajar itu, belajar ngelihat mikro mikro gerakannya lawan. Jadi ada kayak misalkan em, mungkin eh, kalau bisa lihat jempolnya, mungkin kita bisa tahu juga bakal kemana bolanya. Terus kalau lihat ini sih body yang biasanya ini ya. Kalau bodinya reaksinya kayak gitu, biasanya bolanya kemana. Itu harusnya kita bisa belajar sih. Nah, itu sih hal yang lain yang perlu dipelajarin ya. Tapi kalau masalah ini bola siapa, nah, kita itu apalagi kalau di grup yang isinya orangnya banyak, terus ya ada yang nggak pernah datang atau jarang datang, terus kita partner sama dia, itu biasanya banyak miskomunikasinya. Karena kita kan nggak tahu teman kita itu mainnya gimana, terus biasa bola-bola seperti ini diambil atau enggak. Nah itu yang bikin kita itu apa nggak bisa nggak bisa solid gitu.
Untuk, giliran siapa yang ambil dan siapa yang lepas. Kan nggak mungkin kalau dua-dua mau ngambil itu pasti ya tabrakan ya. Kemarin tuh aku juga waktu training main terus ada bola yang di belakang itu kan partnerku ini kayak nggak seberapa bisa main gitu. Terus sama lawan juga diincar. Jadi kayak bola-bola yang datang ke lapangannya kita itu kalau bisa sih aku mau cover gitu. Tapi ternyata waktu aku mau mundur, sebenarnya memang meskipun nggak ada niatan untuk cover, tapi memang itu bagianku karena kan aku misalkan jaga di kiri, yang partnerku berada di kanan kan. Bolanya itu kita habis ngelob itu sama lawan dilop lagi ke daerah agak tengah tapi masih di daerah kolom yang kiri. Jadi di kolomku sebenarnya. Itu aku mau ngambil. Tapi em, partnerku juga mau ngambil. Nah ini akhirnya dua-dua nggak ada yang ngambil. Jadi ya kehilangan poin sih. Nah kalau kita itu lihat atlet ya, kalau kita main biasa gini, biasanya kan satu lebih agresif, yang satunya itu harus pasif biar nggak nggak tabrakan gitu. Tapi kalau kita lihat atlet itu dua-dua kan agresif ya. Nah, tapi kan mereka itu partneran juga ya, for life ya. Kadang-kadang partneran tuh udah lama ya, latihan terus sama orang dua itu sampai chemistry-nya itu tercipta. Atau kadang ya ini ya, kayak coachnya atlet itu kadang ini bisa ngelihat orang. Orang ini cocok sama orang yang seperti ini. Ya, misalkan orang pemain misalkan Hendra terus sama Aksan itu kan ya nggak ada yang sama terlalu agresif sih tapi kan bisa di ini ya em, kayak chemistry-nya itu bisa bagus gitu loh terus kayak Kevin sama Gideon gitu itu kan satunya ya suka nyemes nyemes keras terus yang satunya cepat nah itu bisa jadi pelengkap nah, kalau kita itu sama-sama cepat sama-sama kedua orang itu tipikalnya pemain depan itu yang jadi masalah sih tapi kalau misalkan sama-sama pemain depan tapi kita mainnya di level yang nggak kayak atlet-atlet banget ya itu bisa lah kita itu yang biasanya pemain depan terus kalau pas gendong jadi pemain di belakang gitu. Tapi kalau kita mau settingan yang benar harusnya kalau pemain depan ya mainnya di depan terus gitu. Ya mungkin kalian nggak terlalu setuju ya kayak aku mau main kok mau di depan atau mau di belakang nggak usah suka aku ya. Tapi kalian mungkin kalau udah kayak ini lebih baik kalau udah kayak expert ya itu lebih baik kalian pilih kalian mau jadi pemain fokus ke jadi pemain depan atau fokus ke pemain belakang jangan kayak jadi kayak jack of all trade ya jadi semua bisa mau depan bisa belakang bisa itu nggak ada fokusnya kalau kalian pemain depan ya harusnya belajarlah jadi pemain depan yang baik. Kalau kalian kadang main depan, kadang main di belakang, nah itu kalau bukan settingan gendong-gendong gitu atau mix double, kan beberapa atlet tuh memang ada yang ini ya, itu jadi jadi main di mix double dia di belakang, terus kalau main double itu kayaknya tetap di belakang juga ya. Jadi harus ada ini. eh harus ada kayak ini loh apa job description kalau kalian tuh pemain depan ya fokusnya ya main di depan jadi apa
dimaksimalkan untuk jadi pemain depan. Caranya nyerobot atau mungkin cara megang raketnya itu kan beda ya antara pemain belakang dan pemain depan. Terus yang mungkin ini ya sering jadi perdebatan tuh kalau pemain depan itu kapan mundur untuk ngambil. Nah, kalau partnernya teriak gantian, nah itu bisa jadi diperintah untuk mundur ya. Tapi kalau enggak dibilangin, kita bisa ini kalau buat aku pribadi itu kalau misalkan bola misalkan smash ya dari Wenda nyemes keras lurus ataupun silang itu dikembalikannya ke daerahku. Misalkan smashnya lurus dibuang silang. Kalau bolaku bolanya dari Wenda itu smashnya silang dibalikin lurus. Nah itu kan aku bisa bantuin. Jadi aku bisa bantuin Wenda untuk eh, ambil di belakang. Asalkan bolanya dari lawan itu nggak cepat. Kita memang punya waktu untuk ambil ya kita mundur ambil. Tapi kalau misalkan ini bolanya terlalu cepat, maksudnya datar ya. Itu kalau kita nggak bisa ambil ya udah. Tapi sebaiknya sih memang partner yang ambil. Kalau habis smash tuh biasanya lari ke sisi satunya itu agak susah, apalagi smash yang terlalu keras. Jadi solusinya mungkin smashnya jangan terlalu keras kalau kita tahu bakal bolong. Lapangan kita itu bakal bolong setelah kamu nyemes keras. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Bensinnya larang.